SCP-682 telah lolos dari penahanan dan semua bagian di organisasi SCP mencoba menghentikan amukan makhluk itu. Semua anggota yang tidak bersenjata berlari untuk melarikan diri sebelum 682 punya kesempatan untuk mencapik-capik mereka. Saat tim keamanan dengan berani berjuang untuk melumpuhkan reptil yang sulit dihancurkan itu cukup lama untuk mengembalikan ke tangki asamnya. 682 melakukan serangan habis-habisan, menginjak-injak galeri barang SCP dan memuntahkan asam pada siapa saja yang berada dalam jangkauan. Orang-orang, barang-barang, dan bagian-bagian ruangan sama-sama meleleh dan berdesis saat 682 menyerang. Itu adalah pertumpahan darah mutlak dan kamu pasti sudah gila untuk mencoba dan melawannya. Namun satu makhluk tetap tidak terpengaruh oleh kekacauan dan berdiri dengan berani di hadapan monster mematikan. Itu adalah SCP lain yang telah lolos dari display kacanya dalam keributan itu. "Siapa yang berani mengganggu Perdana Menteri Sinister?" katanya dengan suara nyaring yang tinggi. "Aku akan mencabut matamu dari ronggannya dan memaksamu memakannya." SCP-682 berhenti untuk melihat siapa yang mengancamnya. Hampir menggelikan bahwa makhluk ini berani membuat ancaman kekerasan seperti itu, karena tidak mungkin makhluk kecil ini mampu bertahan melawan 682 yang tidak bisa dibunuh, tapi ukurannya tidak menghentikannya untuk mencoba berkelahi. SCP itu adalah robot kecil yang terbuat dari rongsokan, yang lebih mirip patung yang terbuat dari rongsokan yang ditemukan di pinggir jalan daripada otomat fungsional. Kepalanya terbuat dari voltmeter terbalik, membuatnya tampak seperti wajah tersenyum, dan lengannya terbuat dari kunci pas. Dia mau berjalan meskipun tampaknya mengalami kesulitan bergerak karena sangat berat. Itu mengayunkan tinjunya yang berkarat ke SCP-682 dan terus mengancamnya, berteriak, "Kamu tidak tahu kemarahan yang telah kamu keluarkan. Robolord sang penghancur akan menghabisimu." SCP-682 menggesek robot itu, terganggu oleh upayanya yang terus-menerus untuk memusuhinya. Robot itu terguling dan berjuang untuk berdiri lagi, tapi ketika itu terjadi, dia berlari untuk memegang kaki 682. Dia mulai meraih jari kaki 682, memukulnya dengan tangan kuncinya. Seperti yang kamu duga, ini hampir tidak berpengaruh pada 682. "Kau sadar, kau lemah menyedihkan," kata 682 mengangkat cakarnya untuk melihat lebih baik pada robot kecil yang menyebalkan itu. Itu menjawab, "Bohong dan fitnah. Wali kota Mayhem adalah makhluk paling kuat yang pernah ada." Sebelum segera kehilangan cengkeramannya pada cakar 682 dan jatuh ke lantai. Sekarang 682 benar-benar bosan dengan hal ini. Dia bersiap untuk menggeseknya lagi, kali ini menggunakan kekuatan penuhnya yang pasti akan menghancurkan robot itu berkeping-keping. Tapi untungnya bagi robot itu, gangguannya telah mengganggu 682 cukup lama sehingga keamanan organisasi menyelinap ke arahnya. Sebelum 682 punya kesempatan untuk menghancurkan robot, organisasi menembakinya dengan tembakan roket, membuatnya menjadi buntalan yang tidak terbentuk. Tim keamanan mengumpulkan serpian 682 siap untuk memasukkannya ke dalam tangki asam cadangan. Tapi tugas itu menjadi sedikit lebih sulit karena robot itu berlarian di bawah kaki, mencoba dengan sia-sia untuk menyerang mereka. Sekarang, apa robot kecil aneh yang mengira bisa menyerang kadal 682 yang tidak bisa dibunuh? Kenalkan, SCP-1370 yang dijuluki Pesterbot oleh anggota organisasi. Pesterbot adalah robot kecil yang terbuat dari sampah yang menampilkan perasaan dan kemampuan bergerak meski tidak memiliki sumber tenaga. Segala sesuatu tentang SCP-1370 menentang akal sehat. Voltmeter yang berfungsi sebagai kepala tidak mengandung sensor, tapi tampaknya tidak dapat melihat kalau voltmeter tertutup. Lengan dan kakinya terbuat dari kunci pas dan batang kayunya berisi speaker yang berkomunikasi dengan suara monoton yang nyaring. Pesterbot tinggal di galeri SCP-27 di dalam display kaca dengan tinggi 125 cm, lebar 50 cm, dan panjang 75 cm. Anggota tingkat 2 dan lebih tinggi diizinkan untuk mengeluarkan robot dari penahanan atas kebijakan mereka sendiri, tapi hukuman akan dikenakan bagi siapa saja yang tidak mengembalikannya. Karena desainnya yang tidak praktis dan berat, Pesterbot sering jatuh saat berjalan-jalan. Hal ini menyebabkan organisasi percaya bahwa dia diciptakan sebagai proyek seni dan kemudian entah bagaimana dijiwai dengan sifat anomali daripada dibuat dengan maksud menjadi makhluk hidup. Pesterbot telah menunjukkan kapasitas belajar yang tinggi setelah diajari cara berbicara dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Latin. Namun faktor utama yang menghambat upaya untuk menguji lebih lanjut kecerdasannya tidak ada hubungannya dengan kekuatan pemrosesan robotnya. Tidak, itu karena sikapnya yang buruk. Pertemuan Pesterbot dengan SCP-682 dan keangkuhan yang diungkapkannya pada saat itu bukanlah penyimpangan. SCP ini benar-benar percaya bahwa itu adalah mesin pembunuh dan sebagai hasilnya dia akan berkelahi dengan siapapun dan apapun yang bergerak. Ini bahkan termasuk pantulannya sendiri dan akibatnya kaca wadahnya harus dibuat se-non-reflektif mungkin untuk mencegah robot merusak display atau dirinya sendiri dalam upaya melawan cerminnya sendiri. Meskipun julukan yang paling umum digunakan di organisasi adalah Pesterbot, SCP-1370 juga menggunakan berbagai julukan yang diberikan sendiri, termasuk Doombot 2000, Robolord sang penghancur, dan Darkclaw Killflex. Itu dapat menambahkan nama baru ke daftarnya melalui dorongan oleh staf.
dan selama itu mereka telah berhasil menambahkan nama Pesterbot serta bahkan lebih konyol, Patheticon sang Garglemos untuk leksikon namanya. Seperti yang mungkin kamu duga, Pesterbot diklasifikasikan sebagai aman dan diperlakukan oleh sebagian besar karyawan organisasi SCP sebagai keanehan yang lucu daripada ancaman. Banyak tes telah dilakukan pada Pesterbot dan mereka semua secara meyakinkan menentukan bahwa robot tersebut tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada lawannya. Faktanya, Pesterbot lebih berbahaya bagi dirinya sendiri daripada apapun di sekitarnya. Ini karena dia sangat ceroboh dan aneh, serta karena sering berkelahi dengan SCP lain yang jauh lebih kuat darinya. Salah satu skenario yang bisa menjadi jauh lebih buruk bagi Pesterbot daripada yang terjadi adalah pertemuannya dengan SCP-846 yang juga dikenal sebagai Robodude, salah satu dari banyak produk Dr. Wondertainment yang saat ini disimpan dalam penahanan organisasi. Robodude adalah robot mainan berpenampilan biasa yang sesuai permintaan dapat menghasilkan hingga 350 robo aksesoris yang berfungsi sebagai senjata sungguhan. Robodude dapat mengerahkan segalanya, mulai dari peluncur roket, penyembur api, hingga senjata yang menembakkan spesies serangga tak dikenal yang dapat mengunyah kayu. Namun, Robodude tampaknya tidak hidup dan tidak dapat menggunakan senjata ini kecuali diminta. Itu akhirnya berhasil dalam mendukung Pesterbot. Selama pelarian SCP-682 lainnya, kedua robot itu berkenalan karena keduanya telah keluar dari ruang penahanan masing-masing selama kekacauan. Robodude yang sedang mencari Robopal untuk bermain menemukan Pesterbot yang segera mulai menyebarkan ancaman overdramatis seperti biasanya. "Saya adalah Crash Master, malapetaka untuk semua yang saya survei," kata Pesterbot. "Tataplah kekuatanku dan menangislah. Tunjukkan dirimu agar aku tahu kehancuran siapa yang akan aku tabur." Robodude tidak diprogram untuk mengetahui bagaimana menanggapi pernyataan seperti itu. Dia hanya menanggapi dengan bertanya kepada Pesterbot apakah ingin bermain. Pesterbot terus mengoceh tentang Robodude sampai Robodude memutuskan cara terbaik untuk bermain dengan teman barunya adalah dengan terlibat dalam mode Robodance-nya. Pesterbot menerima tantangan itu dengan mengatakan, "Aktifkan semua yang kamu inginkan, tapi nasibmu telah ditentukan. Killotron tidak bisa dikalahkan. Aku akan membuatmu menjadi debu dengan keterampilan menari gilaku." Kedua robot lanjut untuk terlibat dalam pertempuran dansa, di mana bentuk Pesterbot gagal total, sementara Robodude adalah penari yang kompeten. Pesterbot hanya bisa berputar dengan menyedihkan sebelum jatuh dan berguling-guling di tanah. Kehabisan waktu karena musik yang datang dari speaker Robodude. Lagu berakhir dan Robodude menyatakan Robodance selesai. Robopal, Pesterbot tidak dapat menerima kegagalan dan menjawab, "Menyedihkan. Kamu telah dididik dalam seni tarian tidak lain oleh Mechanobasher, penghukum 1000 dunia. Berlututlah di hadapanku sebelum aku mengakhiri keberadaanmu yang tidak berharga." Robodude tidak terkesan dengan sportivitas Pesterbot yang buruk, mengerahkan meriam hidrogennya yang diprogram untuk dilakukan setiap kali mendeteksi pecundang yang aneh. Untungnya bagi Pesterbot, meriam hidrogen hanyalah nama untuk pistol air Robodude. Sementara Pesterbot akan mencoba untuk melawan apapun yang bergerak, kenyataannya adalah robot ini akan menyerang apapun yang dianggapnya masih hidup. Ini mungkin paling baik diilustrasikan oleh salah satu tes kemampuan Pesterbot yang melibatkan penempatan speaker kecil dalam pot tanaman hias dan berbicara melaluinya dari ruangan lain. Tanaman ditempatkan di seberang Pesterbot di ruang pengujian dan interaksi dipantau oleh peneliti dari luar. Peneliti Davis bicara melalui speaker di pot tanaman. Dia bertanya kepada Pesterbot apakah itu bisa mendengarnya dan dia menjawab, "Siapa yang berani? Semua jiwa akan terbakar. Kamu akan merasakan sengatan tajam dari murka saya. Tunjukkan dirimu sehingga saya dapat menyanyikan kutukan atasmu saat kamu mati." Robot mulai mendekati tanaman. Davis berbicara sebagai tanaman memperkenalkan dirinya. "Saya Philodendron berdaun belah, semak semi kayu dengan daun mengkilap besar." Pada titik ini, dia harus berusaha sangat keras untuk tidak menertawakan absurditas tes ini dan reaksi robot. Dia melanjutkan, "Daun ini bisa tumbuh hingga 3 kaki panjangnya." Pesterbot menggunakan lengan kuncinya untuk mencoba dan bergulat dengan daun, tapi dikalahkan oleh tanaman perkasa dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Marah karena kegagalannya, dia berkata, "Ejekanmu berarti kehancuranmu. Saya telah tiba. Kamu akan dihancurkan di antara jari-jariku." Pesterbot kemudian jatuh dan tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia berjuang dan menghabiskan 6 menit mencoba berdiri sebelum pukulannya menjatuhkan tanaman yang tidak membantu apapun dan bahkan menjepit robot ke tanah. Pada titik inilah para peneliti yang telah meluangkan waktu untuk menenangkan diri setelah beberapa kali tertawa memasuki ruangan dan mengeluarkan Pesterbot untuk menempatkannya kembali ke kotak penyimpanannya. Terlepas dari seberapa tidak mengancamnya Pesterbot, sebenarnya ada satu situasi dalam sejarah organisasi di mana dia sebenarnya merupakan ancaman yang agak serius. Ketika gugus tugas taktis dikirim untuk menyelamatkan orang-orang yang selamat dari peristiwa di lokasi 13 yang juga dikenal sebagai SCP-1730, mereka
diserang oleh versi alam semesta alternatif dari berbagai makhluk yang disimpan dalam penahanan organisasi. Salah satu makhluk ini adalah Pesterbot yang di alam semesta itu entah bagaimana menguasai tubuh mekanik yang lebih besar yang terbuat dari potongan mesin yang dibuang. Itu melemparkan potongan logam lainnya ke anggota gugus tugas ketika mereka mencoba meninggalkan lokasi, berteriak dengan suara yang jauh lebih dalam dan lebih menakutkan. Saya terlahir kembali untuk menghirup kehancuran di bumi yang busuk ini. Manusia yang menyedihkan, kamu akan merasakan sengatan gelap dari siksaanku yang tak berkesudahan. Anggota gugus tugas bisa melihat tubuh Pesterbot yang asli di atas konstruksi logam yang lebih besar, mengayunkan tangannya dengan liar. Gugus tugas melepaskan tembakan, tidak banyak berpengaruh. Pesterbot melemparkan potongan lain ke arah mereka yang hampir kena. Salah satu anggota gugus tugas melemparkan granat pecahan ke robot yang ditangkapnya, meledakkan tangannya. Satu lagi mampu melompat ke udara dan mencapai robot kecil di atas tubuh yang lebih besar, menjatuhkannya ke dinding dan menghancurkannya. Bahkan dalam kenyataan di mana Pesterbot mampu membangun tubuhnya sendiri yang lebih besar, pada akhirnya tetap tidak mampu melakukan perlawanan. Pesterbot yang malang dikutuk menjadi kegagalan dalam hal ini dan tampaknya setiap realitas lainnya. Itulah kisah SCP-1370 yang juga dikenal sebagai Pesterbot, salah satu entitas anomali paling lucu yang tidak berbahaya yang dimiliki organisasi saat ini. Mungkin suatu hari dia akan mencapai tujuannya, menaklukkan alam semesta. Dia hanya harus mencari cara untuk menaklukkan kotak mainannya lebih dulu. Sekarang tonton SCP-001 Raja Scarlet dan SCP-999 Monster Penggelitik untuk makhluk yang lebih menarik dari organisasi SCP.